Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Dalam rangka Pekan Bina Keluarga menyongsong HUT GPM ke-89 tahun, maka di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Yehezkel pasal 20 ayat 10 dan berakhir ayat 17. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di saat ini Tuhan Engkau boleh berikan kesempatan dan waktu yang indah bagi kami dalam rangka Pekan Bina Keluarga menyongsong HUT GPM yang ke-89 tahun. Maka di saat ini kami akan membaca dan mendengar berita kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar ketika kami membaca firman ini, kami bisa memahaminya dan kami bisa melaksanakan firman ini di tengah-tengah kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Yehezkel 20 ayat 10 dan berakhir ayat 17, yang bunyinya demikian. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Hari-hari Sabatku kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan mengingat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Tetapi aku bertindak karena namaku, supaya jangan dinasihkan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering sebagai manusia kita berlaku tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Namun Tuhan tetap selalu setia mengasihi kita, sebab belas kasih setia Tuhan memang tidak terbatas untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan hidup dalam ketaatan. Kasih setia Tuhan itu
Sebab sekalipun umat Israel telah melakukan dosa dan pemberontak terhadap Tuhan secara berulang kali selama perjalanan keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, tetapi umat selalu berjalan di dalam pengasihan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun konsekuensi dari setiap perbuatan dosa adalah hukuman, namun pada saat yang sama pula Tuhan menyatakan kasih-Nya yang mengampuni dan menyelamatkan, sebagaimana dikatakan dalam ayat 17. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakan dan tidak menghabisinya di padang gurun. Terkandung suatu pesan kasih Tuhan yang mengampuni. Artinya, umat bisa menikmati kehidupan di dalam pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa untuk mengatur kebebasan dan masa pengembaraan hidup, maka diperlukan hukum dan ketetapan yang diberikan Tuhan menjadi pegangan dan pengaturan kehidupan umat. Dan salah satunya adalah hukum tentang hari Sabat sebagai hari istirahat untuk bersekutu dengan Tuhan. Hal ini mau menegaskan bahwa keteguhan hidup orang percaya adalah selalu melakukan perintah Tuhan sebagai jalan kehidupan untuk mengasihi Allah, sebagai suatu sikap kepatuhan dan ketaatan beriman. Maka setiap orang percaya akan menyadari bahwa hidup hanya dapat diperoleh dengan baik jika melakukan hukum dan perintah agar dapat merawat kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai Gereja Protestan Maluku yang bersyukur atas 89 tahun dan pelaksanaan Pekan Bina Keluarga GPM, menyadarkan kita bahwa kita boleh hidup hanya karena kasih karunia Tuhan yang menumbuhkan gereja dan keluarga sebagai basis pembinaan. Perintah Tuhan disampaikan untuk mengatur perilaku hidup umat dan keluarga untuk mengakui bahwa gereja bisa bertumbuh dan umatnya dapat hidup hanya karena kasih karunia Tuhan Allah. Hidup dalam kasih karunia Allah berarti senantiasa melakukan perintah Tuhan supaya tetap hidup kini dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kembali lagi Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini, maka kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Bapa di sorga, kami bersyukur atas berita kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami taburkan bagi umat-Mu dalam jemaat ini. Kiranya firman ini bisa menjadi pegangan, bisa menjadi gambaran bagi umat-Mu dan menjadi berkat sukacita dalam kehidupan umat-Mu dari hari lepas hari. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih
karena atas cinta kasih Tuhan dan atas pemeliharaan Tuhan bagi kami semua teristimewa bagi umat-Mu dalam jemaat ini, sehingga umat-Mu tetap ada sampai saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa dan bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi gereja Protestan Maluku, sehingga boleh bertumbuh dan boleh memasuki usia 89 tahun. Kami percaya sungguh Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan dalam pelayanan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bagi umat-Mu dalam jemaat ini. Mulai dari rumah tangga pertama sektor Bethesda sampai dengan rumah tangga yang terakhir sektor Horeb. Tuhan memberkati umat-Mu dalam jemaat ini dengan seluruh tugas, usaha, dan pekerjaan mereka Bapa. Bapa hadir tengah kehidupan mereka dan berkati mereka Tuhan, mampukan dan layakkan mereka supaya semua tugas, usaha, dan pekerjaan mereka Bapa berkati dan menjadi berkat bagi kehidupan umat-Mu dalam jemaat ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami pun berdoa Tuhan bagi umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit Tuhan, yang ada dalam keluarga-keluarga rumah tangga mereka, maupun yang ada rawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan, mari datang dan jumpailah mereka Bapa, dan berkatilah mereka, supaya lewat berkat dan pertolongan Tuhan, maka umat-Mu ini akan terangkat dari penderitaan lewat makanan dan minuman, obat dan suntikan yang diberikan daripada keluarga maupun daripada medis. Supaya lewat semua itu, maka mereka dipulihkan dan disembuhkan. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bagi Bapa, duda, ibu janda, anak yatim dan yatim piatu dalam jemaat ini. Tuhan kenal mereka semua dengan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka Tuhan. Tuhan kenal mereka dengan apa yang mereka selalu gumuli dalam kehidupan mereka. Biarlah Bapa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, dan Bapa berkatilah mereka lewat semua usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa Tuhan, dan kami menyerahkan umat-Mu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu dengan pergumulan kehidupan mereka. Kiranya Bapa hadir tengah-tengah kehidupan mereka, dan biarlah Bapa berkati mereka semua. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa dan kami menyerahkan kehidupan kami semua sebagai pelayan Tuhan memberkati kami. Bapa, inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Ampun atas salah dan dosa kami. Dan sebelum kami undur dari aras kekudusan-Mu, kami mohon berkat Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Kiranya kasih dan karunia yang bersumber dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam kuasa Roh Allah yang suci kudus, mau tinggal menyertai memberkati umat-Mu ini dari rumah tangga pertama sektor Bethesda sampai dengan rumah tangga yang terakhir sektor Horeb, saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.